Halo rekan SDM, berbicara tentang job desk daripada Human Resource Department atau HRD dalam suatu perusahaan, seperti yang kita bahas dalam episode sebelumnya, salah satunya adalah yang pertama adalah divisi rekrutmen, yaitu pencarian kandidat untuk dijadikan sebagai karyawan. Banyak masyarakat yang menilai bahwa job desk daripada rekrutmen itu sangat mudah. Tinggal mencari orang, tinggal mencari kandidat, selesai gitu kan. Apalagi mungkin di banyak masyarakat yang menganggap bahwa jutaan orang butuh tenaga kerja gitu. Tapi tidak sesimpel itu. Rekrutmen mempunyai tanggung jawab yang sangat besar gitu. Tanggung jawab terutama tanggung jawab moral gitu. Yang pertama, bagaimana rekruter itu harus memperhatikan biaya yang sekecil-kecilnya, sehemat-hematnya. Kemudian waktu yang sesingkat-singkatnya, tetapi mendapatkan kandidat yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Terutama yang sangat perlu diperhatikan saat menerima talent itu, agar terhindar dari yang namanya turnover yang tinggi atau pergantian karyawan yang tinggi, keluar masuk itu dianggap sebagai manajemen yang tidak sehat kalau turnovernya sangat tinggi gitu. Kemudian untuk menghindari penurunan produktivitas yang dapat berdampak negatif yang signifikan terhadap keberhasilan organisasi gitu. Jadi tekanan moral daripada rekruter itu sangat-sangat tinggi gitu. Bagaimana dia berupaya untuk mendapatkan kandidat yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Nah, pertanyaannya adalah talent seperti apa yang cocok gitu. Apa sih yang cocok? Ada nggak batasan-batasan atau standar-standar untuk mendapatkan karyawan yang memang mumpuni gitu dalam bidangnya gitu. Saya menyimpulkan untuk teman-teman rekruter, ada 3 langkah untuk merekrut talent yang cocok gitu. Yang pertama adalah pastikan kita memahami persyaratan pekerjaannya. Itu kita harus memahami dulu yang dibutuhkan apa gitu. Dengan kita memahami berarti kita secara keseluruhan dapat mengetahui yang dibutuhkan user adalah A, B, C, D dan sebagainya gitu. Mengetahui karakternya yang dibutuhkan oleh manajer itu sendiri apa gitu. Itu serta penilaiannya secara tim itu seperti apa gitu. Itu yang pertama gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi dan pemilihan daripada kandidat gitu. Yang pertama adalah tentu saja CV screening, menseleksi CV yang masuk gitu. Dan itu pun tidak mudah, mungkin terkesan gampang gitu, tapi pada prakteknya kalau mungkin 1, 2, sampai 10 CV yang masuk itu sangat mudah. Tapi balik lagi mungkin rekan-rekan rekruter banyak punya pengalaman yang masuk itu bisa ratusan bahkan ribuan gitu. Sedangkan yang dicari cuma hanya satu posisi gitu. Bagaimana kita seolah harus menemukan jarum di tumpukan jerami itu. Yang paling potensial di antara ribuan CV yang masuk gitu. Itu juga tantangan tersendiri. Kemudian yang kedua adalah interview HR dan interview user gitu. Itu secara teknis nanti bisa disesuaikan dalam perjalanannya gitu. Kemudian biasanya untuk tahapan yang selanjutnya adalah job test atau job psikologis gitu. Itu beberapa metode juga tim-tim rekruter saya kira berbeda-beda dalam pengaplikasiannya gitu. Banyak sekali metode-metode dalam hal tes psikologis gitu. Ada PP Postik, ada DIS itu dan sebagainya gitu. Itu tergantung daripada kebutuhan daripada rekruter itu sendiri gitu. Kemudian setelah itu sudah didapat,
3 langkah itu sudah didapat, maka langkah selanjutnya adalah background check. Mereview atau mengecek background-nya itu, historikalnya itu bagus atau buruk gitu, positif atau negatif. Itu juga sangat penting gitu, untuk memastikan bahwa yang kita pilih itu adalah benar-benar mempunyai track record yang sangat positif gitu. Kemudian selanjutnya ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan adanya MCU atau medical check-up untuk memastikan bahwa kandidat yang dipilih ini mempunyai riwayat kesehatan yang baik gitu. Tapi ada juga memang beberapa perusahaan yang memang dengan sistem kepercayaan ya udah tidak membutuhkan untuk medical check-up gitu. Kemudian yang selanjutnya offering letter, biasanya atau confirmation letter. Confirmation letter atau offering letter ini adalah prakontrak sebenarnya. Prakontrak artinya sebelum kontrak dirilis ada penawaran dulu konfirmasinya. Kita dari perusahaan misalkan yang biasanya yang dicantumin dalam confirmation letter itu adalah masa kerja yang ditawarkan berapa bulan, statusnya apa, kemudian upahnya berapa gitu. Hampir sama dengan kontrak tapi lebih simple, lebih kepada surat konfirmasi dulu. Saya menerima dengan tawaran perusahaan. Setelah itu ditandatanganin confirmation letternya, baru langkah selanjutnya adalah dituangkan dalam kontrak berdasarkan offering letter itu sendiri gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah onboarding. Onboarding adalah penerimaan karyawan baru gitu. Nah, ketika onboarding itu beberapa metode perusahaan juga berbeda-beda kebijakan. Itu ada yang menerapkan induction dulu, ada yang memang intinya perkenalan kepada lingkungan perusahaan gitu. Itu sih yang pada intinya gitu. Yang pada intinya dalam jabatan atau tugas daripada rekrutmen itu sendiri harus memastikan bahwa talenta yang didapatkan adalah sesuai yang diinginkan oleh usernya gitu, dalam artian manajemen atau perusahaan secara luas gitu. Kemudian meningkatkan efisiensi, mempercepat dan menekan biaya dalam proses rekrutmen gitu, karena efisiensi itu ya dalam hal budget, apalagi di platform-platform pencarian tenaga kerja juga sudah berbayar kan sekarang, tidak ada yang gratis, jadi harus menekan biaya juga gitu. Kemudian menjaga agar perusahaan tetap up to date dengan tren dan perkembangan di pasar tenaga kerja gitu. Itu juga harus selalu diimbangi gitu. Apalagi di sekarang dunia teknologi sudah semakin canggih dalam dunia industri 4.0 ini gitu. Kemudian yang terakhir, meningkatkan loyalitas dan mempertahankan karyawan yang berkualitas melalui proses rekrutmen yang baik gitu. Jadi proses rekrutmen ini bisa dibilang gerbangnya daripada penerimaan karyawan gitu. Karyawan itu akan baik, SDM di dalam suatu perusahaan itu akan baik secara keseluruhan kalau misalkan gerbang rekrutmennya ini dilalui dalam tahapan yang juga baik juga gitu, yang dalam tahapan yang sesuai dengan syarat-syarat yang disyaratkan oleh organisasi. Itu tentang jabatan atau job desk daripada rekrutmen gitu, yang sepintas seperti simpel tapi pada dasarnya beban moral gitu. Beban moralnya apa? Beban moralnya bagaimana orang yang kita pilih adalah orang yang memang bisa berkontribusi buat perusahaan gitu. Itu mungkin nanti selanjutnya kita akan bahas job desk HRD yang lainnya. Ini baru awal, nanti ada lagi organization development, industrial relation dan lain sebagainya. Tetap bersama saya Anton Chandra dalam Klinik SDM. Pintem Production.